Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya, dan cintanya bagi kita. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, selamanya. Dia Yesus, tabib yang ajaib. Kasihnya tetap sama, dulu, sekarang, selamanya. Dia Yesus, penolong yang setia. Kesembuhan pasti terjadi, mukjizatnya pasti terjadi. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, Yesus ada di tempat ini. Pemulihan
di sini dan memberkati setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hatimu bagi kami dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Amin. Katakan katakan haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Amazing. Gereja yang luar biasa. Excited. Amin. Roh saya terbakar di tempat ini saudara ya. Saya berada bukan di gereja yang baru, tapi ini di keluarga saya sendiri. Kita satu gen saudara ya. Puji Tuhan, kita satu gen. Puji Tuhan, senang sekali dan waktu saya tidak banyak saudara. Karena di tengah new normal ini ibadahnya serba cepat. Kalau dulu ada gereja 1 jam saja sempat ditentang loh saudara. Karena saya dan istri ikut melahirkan gereja 1 jam saja. Semua orang langsung WA saya, belum ada WA BB saya. Kamu gila bos. Masa kamu dukung gereja sesat, ibadah kok 1 jam? Saya bilang, saya nggak dukung gereja sesat. 1 jam itu semuanya menyembah Tuhan loh, nggak ada nyembah setan, nggak ada. Kok dikira sesat? Orang yang mengatakan itu akhirnya khotbah juga di gereja itu saudara ya toh. Waktu dia khotbah, saya udah nggak pelayanan di gereja itu karena gereja itu sudah mandiri. Saya hadir, saya berkata begini, Om, kok khotbah juga di gereja yang sesat Om? Dan hari ini kita semua sama-sama 1 jam loh saudara ya. Kalau 2 jam ditutup saudara ya. Baik, saya akan sampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul God Our Protector. Ini bukan janjian dengan WL-nya tadi, saya harus nggak janjian saudara ya. Nggak janjian, saya udah siapkan 2 khotbah untuk malam ini. Tadi saya siapkan Power and Authority atau God Our Protector. 2 ini saya bawa dalam doa sambil minum kopi. Doa saya beda saudara, sambil minum kopi saudara ya. Ya, bedanya seorang worshiper tuh di situ saudara. Dimanapun dia bisa menyembah. Tuhan katakan God Our Protector. Langsung saya keluar dari kamar, saya bilang, "Ma, nanti ketemu sama Pak Petrus, pinjem payung." Saudara, saya selalu khotbah dengan peraga supaya jemaat mudah mengerti, apalagi di khotbah cuma 20 menit saudara ya. Jadi payung ini bukan karena saya pincang, tidak saudara ya. Bukan karena saya kehujanan, tapi ini alat peraga saya. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Nanti perkenalannya hari Minggu saja ya, waktunya nggak cukup saudara ya. Mazmur 91 ayat yang ke-4. Kita akan buka dulu ayat ini. Mari kita lihat sama-sama Mazmur 91 ayat yang ke-4. Pada waktu awal pandemi, Mazmur 91 sering diperkatakan, diperdengarkan saudara ya. Lalu banyak orang juga tidak ngerti apa yang harus diperkatakan, apa yang harus diperdengarkan. Ayat yang ke-4 berkata begini, dengan kepaknya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita baca dengan suara yang sangat keras. 2, 3. Dengan kepaknya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, perkataan ini adalah perkataan yang ditulis oleh oleh Musa saudara ya. Ini merupakan sebuah pernyataan bagaimana Tuhan yang kita sembah itu benar-benar menyertai dan melindungi saudara. Amin. Seperti halnya, saya berikan peraga seperti ini. Kalau payung ini adalah gambaran daripada perlindungan Tuhan, maka kemanapun saudara melangkah, dimanapun saudara berada, selama ada di bawah payung ini, saudara akan tetap aman. Amin. Yang menjadi persoalan adalah ada banyak orang tidak percaya bahwa ada payung, ada perlindungan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi persoalan. Ada banyak orang yang meragukan. Pak, kenapa kok saya sakit? Pak, kenapa kok saya menderita? Pak, kenapa saya kok masih diserang sana sini? Dengar, bukan Tuhan yang tidak setia. Bukan Tuhan yang tidak baik. Terus mengerti sama-sama. Itu sebabnya kenapa kita mesti beribadah. Hari Minggu nanti saya akan terangkan kenapa saudara mesti beribadah. Karena ada ibadah yang mendatangkan berkat, ada ibadah yang tidak mendatangkan berkat. Ini previewnya ya saudara ya.
Ini iklannya untuk khotbah minggu. Saudara ya, silakan datang lagi ya. Jadi khotbah saya selalu ada iklannya, karena saya nggak sempat nulis iklan di layar saudara ya. Jadi iklannya waktu khotbah. Jadi perlindungan Tuhan seperti payung ini dikatakan. Sudah tua harus pakai kacamata saudara ya. Dengan kepaknya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai, seperti perisai dan pagar tembok. Kalau kekasih Tuhan pernah melihat induk ayam yang sedang jalan dengan anaknya. Mungkin hari-hari ini kita sukar untuk melihat itu. Kalau rumah kita masih di kampung, lalu ada tetangga kita pelihara ayam begitu, Anda bisa lihat waktu zaman-zaman kita masih di kampung dulu, kita lihat bagaimana ketika induk ayam itu berjalan bersama dengan anaknya yang masih kecil-kecil. Ketika ada bahaya, itu dengan segap, dengan sigap saudara, induknya langsung mengeluarkan sebuah suara gitu ya. Lalu anak-anaknya itu bisa masuk ke dalam sayapnya induknya. Betul, tahu saudara ya. Selama anak-anaknya ada dalam sayap induknya akan berjaga. Setiap orang yang ada di sekitarnya atau mungkin saudara mungkin mengganggu di situ, dia akan tidak segan-segan, induknya akan misalnya notol saudara ya. Dia akan nyerang saudara. Itulah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu sebabnya saya sangat yakin saudara, apa yang gambar yang ditulis Alkitab ini begitu jelas, perlindungannya begitu kuat atas hidup kita. Bahkan kalau saudara ada yang ragu, Pak, apa benar sih Pak Tuhan menyertai saya? Ini kan versinya Musa Pak. Ini kan versinya anak Tuhan. Apa sekarang iblis juga mengakui penyertaan Tuhan? Mari sama-sama kita lihat bagaimana dialog iblis dengan Tuhan, saudara. Ada Pak? Ada. Coba kita buka ya. Ayub pasal yang ke-8, Ayub pasal yang pertama ayat 8 sampai 10 ya. Mungkin perlu nanti Pak Gembala mengkhotbahkan tentang dialog antara iblis dengan Tuhan, saudara ya. Ini jarang dikhotbahkan, saudara ya. Ini penting, saudara. Ayub pasal yang pertama ayat 8 sampai 10. Ketika saya membaca ayat ini, saudara, saya tercengang. Ternyata kata-kata penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu bukan cuma dari nabi-nabi, tapi musuh manusia itu juga mengakui. Dikatakan demikian. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10, masih pernyataan iblis, saudara. Bukankah engkau yang membuat apa, saudara? Pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, dan apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya apa, saudara? Makin bertambah di negeri itu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Iblis mengakui kalau anak-anak Tuhan, saudara dan saya, yang adalah biji matanya, umat kepunyaannya, umat kesayangannya, saudara, itu benar-benar dilindungi dengan pagar, saudara. Jadi saudara mungkin lupa berdoa, minta penyertaan malaikat. Malaikat sudah menyertai. Karena itu sudah jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itu sebabnya jangan pernah berdoa berlebihan, saudara ya. Berlebihan itu begini, mau ke pasar, berdoa, Tuhan, kirimkan malaikatmu beribu-ribu menyertai aku. Banyak loh saudara, beribu-ribu itu. Satu kali kakak waktu acara pembukaan gereja Nginden, saudara, saya masih ingat, kan itu grand opening, saudara. Semua pendoa kumpul, semua pelayan Tuhan mimbar kumpul, termasuk saya. Lalu saya tunjuk salah satu pendoa berdoa, saudara. Pendoa ini berdoa dengan berapi-api. Wah Tuhan, terima kasih kami mau melayani pekerjaan yang besar. Seperti itu, doanya sangat-sangat luar biasa. Lalu waktu dia mengatakan begini, sebentar lagi KKR Tuhan, kami minta berlaksa-laksa malaikatmu hadir di KKR ini. Saya langsung mulai begini, saudara. Saya mulai hitung berlaksa-laksa. Langsung pikiran saya melayang, parkirnya, kendaraannya gimana, saudara itu. Lalu betapa ribetnya nanti di ruangan ini. Saya nggak bisa bergerak dengan malaikat yang begitu banyak. Setelah ibadah, saya berkata begini, Bu, Ibu tadi berdoa, ada yang membuat kebingungan saya. Ada apa Pak Filipus? Ibu nggak mikirkan berlaksa-laksa itu parkirnya, konsumsinya, untuk malaikat bagaimana? Dia langsung ketawa
ketawa, saudara. Loh, Pak, kok bisa begitu? Ya Bu, enggak usah terlalu banyak Bu, parkirnya juga susah, ya toh, konsumsinya juga banyak. Sekali lagi saya mau katakan, ada pagar yang menyertai saudara. Enggak cuman pagar yang menyertai saudara. Saya suka dengan kalimat yang ditulis, yang dinyatakan oleh Ibrus. Dikatakan dia membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta yang dimilikinya. Jadi apartemenmu, rumahmu, kendaraanmu, semuanya dilengkapi. Bahkan pekerjaanmu diberkati. Jadi tanpa engkau meminta itu otomatis. Itu bagian yang dijanjikan Tuhan bagi orang percaya. Nah, minggu saya terangkan yang ini, saudara ya, di ibadah kedua. Jadi ini iklannya lagi, saudara ya. Lalu bukan cuman berkatnya, tapi apa yang dimilikinya makin bertambah. Berikan tepuk tangan. Ini yang banyak ditentang oleh kebanyakan orang, teologi kemakmuran. Saya mau katakan, sebenarnya memang tidak ada teologi kemakmuran. Yang ada begini, lebih dari kemakmuran diberikan Tuhan pada kita. Nah, itu ikuti ibadah khotbah yang ketiga, saudara ya. Saya khotbahkan ini, saudara ya. Langsung iklan, Pak ya. Tiba-tiba langsung ada ide. Kemarin saya susah, ini mau khotbah apa, saudara ya. Sudah langsung jadi paket satu begini ya. Jadi nggak datang yang pertama, datang yang kedua, atau tiga-tiganya sudah datang, saudara ya. Puji Tuhan. Jadi ini luar biasa waktu saya baca ini, saudara. Itu sebabnya saya selalu ketemu dengan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh percaya. Itu benar-benar perlindungan Tuhan nyata. Enggak cuman perlindungan, dia diberkati dalam pekerjaannya. Enggak cuman itu, saya lihat perjalanan hidupnya makin lama makin indah, makin baik di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Musiknya dijalankan dong supaya enggak sepi, saudara itu ya. Ya toh. Biasanya kalau dukun itu kalau ada musiknya itu tambah kencengnya. Kalau seorang penyembah ada musiknya itu spiritnya makin nyala, saudara ya. Tapi bisa-bisa 3 jam saya khotbah, saudara ya. Enggak. Saya nggak perpanjang, tapi saya akan tutup dengan Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Pertanyaannya begini, Pak Filipus, saya sudah percaya Tuhan, tapi kok saya tidak melihat seperti yang dinyatakan Musa? Kok saya nggak lihat yang seperti dinyatakan oleh setan terhadap orang percaya yang dapat perlindungan, dapat berkat, dapat penyertaan yang sempurna? Mari kita lihat ada kunci yang dituliskan dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 15, di mana ayat 4 itu akan terjadi. Ayat 4 akan terjadi. Sama ibadah itu yang memberkati Tuhan, saudara. Hari Minggu saya terangkan ini, supaya saudara mengerti arah ibadahmu kemana. Pujianmu kau berikan kepada siapa? 20 tahun saya jadi worship leader. Sejak tahun 87 sampai 2007. Lalu 2007 sampai dengan sekarang saya jadi gembala. Saya melihat, saudara, bahwa apa yang dinyatakan dalam ayat 14 dan 15 ini benar-benar ada, saudara. Dikatakan apa di situ? Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Ada yang menarik yang menjadi bagian kita. Kalau saudara ingin melihat apa yang dijanjikan, apa yang dialami oleh Musa, apa yang dikatakan oleh iblis tentang penyertaan, tentang berkat, tentang anugerah, tentang segala yang baik yang Allah berikan pada orang-orang percaya, perhatikan. Yang pertama, hatinya melekat kepada Tuhan. Hari-hari ini kita mesti bersyukur kalau gereja ini membawa saudara melekat. Nggak salah kalau dikasih judulnya urapan baru, itu nggak salah, saudara. Fresh anointing. Memang itu yang saya rasakan. Amin, saudara. Melekat. Ini kalau saya nggak khotbah bisa saya terusin 1 jam lebih, kita makin melekat. Oh jangan, nanti saya pastilah nanti ya. Sebentar, saya lagi cari untuk masuk situ, saudara ya. Tunggu.
melekat kepada Tuhan. Karena saya baru ketemu dengan pemain musik, jadi saya pingin chemistry-nya dapat ketika kita sama-sama menyembah nanti. Saya udah gak tahan di situ tadi. Saya pingin menyembah lebih dalam, melekat kepada Tuhan. Saudara, selama engkau melekat kepada Tuhan, payung ini akan bersama saudara kemanapun. Amin. Jadi jangan biarkan sesuatu membuat saudara menjauh dari Tuhan. Saudara yang harus melekat, undangan Tuhan apa? Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan. Tuhan janji orang yang ketemu dengan dia, orang yang melekat kepadanya, aku beri kelegaan. Jadi kalau ada orang yang ngomong begini, apa aku sudah berdoa, aku sudah beribadah, aku sudah punya waktu saat teduh, aku udah cari Tuhan, tapi kau belum ketemu dengan kelegaan, saya mau katakan, Anda belum ketemu Tuhan. Orang yang ketemu Tuhan pasti temukan kelegaan. Amin. Itu sebabnya saudara harus cari Tuhan sungguh-sungguh hari-hari ini. Melekat kepadaku. Lalu yang kedua dikatakan mengenal namaku. Saudara harus kenal Tuhan dengan benar, bukan dari kata orang. Hari-hari ini apa yang membuat engkau bisa mempercayai Tuhan? Pengenalanmu. Kalau engkau tidak kenal Tuhan, engkau tidak akan lihat pertolongan-pertolongan yang ajaib daripada dia. Saya senang wanita pendarahan 12 tahun. Nggak ada yang kasih tahu tentang Yesus dalam hidupnya. Di saat kehidupannya sudah habis, hartanya habis. Mungkin dia berjalan tertati-tati, mungkin di pinggir toko. Orang lagi bicarain tentang Yesus. Di tengah dia butuhkan pengharapan, dia mendengar orang bercerita tentang Yesus. Yesus bisa menyembuhkan. Seperti apa ya Yesus? Lalu dia berjalan lagi mungkin di tempat lain, di kerumunan orang. Orang membicarakan Yesus. Dia mulai ingin tahu siapa sih Yesus. Lalu ketika dilihatnya kerumunan itu dan Yesus sedang mengajar orang banyak, dia berkata dalam dirinya, aku akan jamah jubahnya. Artinya apa? Karena dia belum pernah ketemu, dia hanya mendengar, lalu pengenalannya makin kuat, diteguhkan banyak orang. Maka hanya menjamah jubahnya saja, dia terima kesembuhan. Itu sebabnya bagi saudara yang hari ini ada di ruangan ini, pengenalan akan Tuhan itu begitu penting. Di mana kita bisa mengenal Tuhan? 10 tahun lebih, mungkin 20 tahun. Saya sudah tidak membaca lagi buku rohani, saudara. Itu untuk saya. Saya hanya fokus baca Alkitab. Kenapa? Karena hidup saya akan maksimal. Hidup saya akan menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan. Apa sih yang dijanjikan Tuhan? Masa depan penuh harapan. Bukan kecelakaan. Apa sih yang diberikan Tuhan pada kita? Yesaya 43 ayat 4. Kamu berharga anakku. Kamu mulia. Aku mengasihi engkau. Karena saya tahu milik kepunyaan Allah, saya berharga, saya mulia, saya dikasihi. Dan Tuhan tidak merancang kecelakaan, tapi merancang masa depan. Maka tugas saya cuma satu, saya harus mengerti untuk apa saya dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya 20 tahun lebih saya cuma membaca Alkitab dan tidak yang lain. Seperti halnya Anda membeli sebuah produk elektronik, pasti ada buku panduannya, bukan? Waktu saudara beli handphone, apapun mereknya, pasti ada buku panduannya yang sama dengan merek handphone yang Anda beli. Tidak mungkin Anda beli Android, lalu buku panduannya iPhone. Pasti akan susah. Atau Anda beli iPhone, lalu buku panduannya Samsung. Nggak ketemu. Itu sebabnya hanya banyak orang handphonenya canggih-canggih, tapi pakainya cuma WA-an aja, saudara ya. Telepon dan SMS. Hidup saudara itu luar biasa keren. Makanya gerakkan hidupmu sesuai dengan firman. Amin. Jangan gerakkan hidupmu dengan primbon, ramalan, apa kata orang. Halo. Serius loh, saya masih ketemu dengan orang-orang Kristen yang percaya dengan tanggal lahir.
Kalau mau percaya tanggal lahir, saya ini paling sial di antara saudara. Lahir Rebo Pon, tanggal 13 bulan Maret tahun 72, sionya tikus. Pernah satu kali teman saya bawa KTP saya pergi ke seminar peramal di mana? Jembatan Merah. Waktu itu ada mall Jembatan Merah, itu demonstrasi kuasa-kuasa gelap. Tak tanya no peramal ya, bener nggak hidupmu inisial gitu ya. Lalu dibawalah KTP saya di acara itu, saudara. Saya tunggu di bawah. Kemudian waktu teman saya itu bilang, Pak tolong diramal teman saya ini. Waduh kasihan nih temenmu ini. Sial, mesti bayar mahar ini supaya saya bisa ngelepasin dia supaya nggak sial. Ini hidupnya penuh penderitaan. Dia ketawa. Zaman itu belum ada handphone, dia turun. Pus, naik Pus, ayo tak temukan orangnya. Katanya kamu sial begini-begini, kamu harus diruat, kamu harus bayar sekian, maka kamu tidak akan sial. Lalu ketika saya duduk, ini Pak teman saya Pak, sudah saya bawa Pak. Begitu dia lihat saya, bener yang di KTP, bener. Kok nggak sama ya? Kok saya nggak lihat seperti yang di KTP ini ya? Memangnya kenapa? Saya nggak lihat sisi gelap dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan. Itu sebabnya saya putuskan mengenal Tuhan jauh lebih penting, saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan saya mendorong saudara, ayo gerakkan hidupmu seperti apa kata firman. Karena di Alkitab inilah hidupmu dipandu dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah, itu khotbah saya yang sore. Silakan hadir, saudara ya. Saya kupas habis bagaimana saudara terlepas daripada semua kesialan, ya. Itu sebabnya pengenalan akan Tuhan jauh lebih penting hari-hari ini. Amin. Baca Alkitab, maka hidupmu dipandu dari kemenangan kepada kemenangan. Di atas kertas, hidup saya tidak punya masa depan. Tapi fakta kenyataannya, dalam Tuhan, jaminan Tuhan itu pasti. Amin. Yang terakhir, pendek saja saudara ya. Saya dulu diajari sama pengkhotbah senior, khotbah itu poin 1 panjang, poin 2 agak panjang, poin 3 pendek saudara ya. Yang ketiga, berseru kepadaku. Bagaimana kau bisa menikmati perlindungan, penyertaan, anugerah kebaikan Tuhan? Yang ketiga, berseru kepadaku. Terjemahan asli berkata, bukan cuma berseru dalam doa sebenarnya, tapi worship, penyembahan kepada Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kunci F. Saya angkat sebuah pujian yang agak sedikit lama, dan ini lagu ketika 2007 saya diangkat menjadi gembala. Lagu ini sangat menyentuh hidup saya. Dan lagu ini yang selalu membawa saya terus mencintai Tuhan lebih lagi. Berapa banyak saudara mau berseru menyembah kepada Tuhan? Ketika engkau menyembah, awan perlindungannya menyertai saudara. Ketika engkau menyembah, tangannya terulur, tangannya terbuka menyertaimu. Ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu.
katakan sama-sama. Sepanjang hidupku, oh, hanya dekat padamu, hanya kekuatan baru, Kaulah perlindungan. Sama-sama katakan, keselamatanku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh tinggal dalam hidup. Sungguh indah ku ingin selalu, nikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Ku indah sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Saudara menyembah. Itu sebabnya kenapa Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dikatakan dalam Mazmur 150. Mazmur 121 pada ayat yang ke-6. Ini rahasia kenapa Daud senang menyembah Tuhan. Karena itu akan menarik semua yang baik datang dalam kehidupan saudara. Tuhan berkata, di mana aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semuanya. Ini rahasia perlindungan Tuhan. Sebabnya mari berseru, angkat tangan saudara. Engkau tidak perlu sebutkan masalahmu. Tuhan tahu yang kau hadapi. Dia pembelamu, Dia penolongmu. Oh, Dia berkata, tidak ada satupun yang tidak kuberkati malam ini. Terima kasih untuk kesembuhan yang kau berikan. Ada yang sakit di pangkal pahanya, Tuhan sudah sembuhkan engkau malam ini. Ada yang sakit di telinga kirinya sejak kemarin, malam ini kau sudah disembuhkan Tuhan. Enggak cuma itu, lebih dari itu Tuhan sedang bekerja. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya, amin, sampai akhir kan ku serukan. Terpujilah, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah
Tuhan. Sekali lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir kan ku serukan. Terpujilah Tuhan. Angkat kedua tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir kan ku serukan. Terpujilah Sekali lagi katakan. Oh. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir kan ku serukan. Terpujilah Tepuk tangan di atas kepala. terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes, Lord. Terpujilah selamanya sampai akhir kan ku serukan. Hebatkan. We worship you, Lord. Yeah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir kan ku serukan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Somebody shout hallelujah. Oh. Hallelujah. Amin. Mari Bapak Ibu persiapkan perjamuan Tuhan. Engkau yang ada di tempat ini maupun yang online live streaming. Saya melihat di 3 media sosial, di YouTube, di Facebook, dan di Instagram, sekitar 1.000 orang bersama-sama dengan kita ibadah, 1.000 akun yang ibadah. Kalau masing-masing satu akun ada 3-4 orang, ada 4.000 orang di luar sana di rumah-rumah. Sama-sama memuji menyembah Tuhan bersama dengan kita di tempat ini. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Mari saudara, tubuh Yesus terpecah-pecah supaya tubuh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi utuh dan pulih. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya. Ambillah dan makanlah, dan kesembuhan menjadi bagian saya. Hari ini saya percaya, semua yang di rumah yang sakit, mari imani bahwa yang ada di tanganmu adalah tubuh Tuhan Yesus. Yang percaya mari ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Adam dan perempuan itu mengalami penghukuman, kemiskinan, kelemahan, dan sakit penyakit waktu dia makan buah pengetahuan tentang yang baik dan buruk.
Maka malam ini tindakan kita makan tubuh dan darah Tuhan mengembalikan semua kemuliaan yang hilang karena dosa Adam. Angkat cawan dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu. Ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, ingat akan keselamatan, akan karya besar yang Tuhan berikan. Dan ingat akan kebaikan Dia. Dan setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan mendatangkan kehidupan bagi kita. Kematian Tuhan mendatangkan kesehatan, kemakmuran, kesembuhan, dan keutuhan. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus. Mari ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Pujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir. Kamu serukan, terpujilah Tuhan. Sing together. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir. Kan ku serukan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk malam ini. Dan berkati setiap tangan yang menabur, yang memberi, berkati berlipat kali ganda. Juga setiap jemaat yang live streaming, yang online, yang mau membawa persembahan, pemberiannya Tuhan juga memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap diberkati percaya berkata, amin. Silakan duduk saudaraku, shalom. Januari kita akan mulai membangun gedung gereja. Wow. Tepuk tangan dong paling meriah, katakan amin. Ya, terima kasih untuk setiap taburan. Saudara, saya percaya kita pasti membangun bersama dengan Tuhan. Katakan amin, pasti selesai. Jehovah Jireh. Amin, dia bukan Jehovah kekurangan, tapi Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi. Saudara, minggu ini kita 5 kali ibadah di ruangan ini. Perhatikan, jam 7, 9, 11, 1 siang, dan jam 5 sore. Dan 2 jam ibadah di lantai 3, jam 8 dan jam 10. Kemudian di Taman Kopo Indah jam 8 pagi dan di Mekarwangi jam 10 pagi. Kota Baru sementara belum bisa kita beribadah. Sudah dikasih Tuhan, terima kasih Pak Filipus. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu buat teman kita ini. Ya, saudara, beliau adalah worship leadernya Pak Alek Tanu Seputra almarhum dari zaman di Manyar sampai Nginden. Dan tahun 2007 beliau ditabiskan oleh Pak Alek menjadi gembala di Betani Sumur Welut, saudaraku, ya, bukan Sumur Welut, Welut tuh belut ya, ya, jadi Betani yang punya banyak belut, saudara, kira-kira begitu ya. Oh, belut juga hebat, amin. Ya, saudaraku, Sumur Welut itu di daerah Surabaya, mana Pak? Surabaya Barat, saudara, ya, Surabaya Barat. Nah, jadi saya dulu kalau pas lagi ke Surabaya, ke Manyar, ke Nginden, beliau yang WL, saudara. Jadi sama-sama anak rohaninya Pak Alek, saudara, ya. Karena saya lebih tua, jadi ini adik rohani saya, kira-kira begitu ya. Cuman kalau badan dia lebih gede. Dan saya tidak mau membesarkan, amin. Oke, nah saudaraku, Pak Filipus, ya saudaraku, beliau sekarang menggembalakan di Betani Sumur Welut. Dan nanti minggu beliau akan melayani kita 5 kali di tempat ini. Saya udah pesan ke beliau karena
beliau adalah worship leader, worshiper, udah banyak nyembah aja, nggak usah banyak khotbah, kira-kira gitu saudara. Supaya Anda banyak diajak nyembah Tuhan, amin. Ya saudara, ya mirip-mirip Pak Alek kan penyembahannya, cuman suaranya lebih bagus dari Pak Alek, gitu aja saudara. Haleluya. Itu istri tercintanya saudara, ya puji Tuhan. Ya saudaraku, istri beliau itu punya kakak, sudah almarhum, itu teman saya juga. Dulu saya khotbah, nah kakaknya istrinya Pak Filipus ini yang WL, saudaraku, di Jawa Barat. Kadang kita jadi pelayanan bareng ya. Namanya sama dengan saya, Agung. Jadi dia Agung kecil, saya Agung gede, kira-kira gitu. Ya itu istri. Jadi saya kenal dengan Pak Filipus sudah cukup oke ya, cukup lama. Puji Tuhan. Itu pengumuman singkat supaya nanti minggu waktunya lebih singkat. Jadi nggak usah mengenalkan diri lagi. Namanya Pendeta Filipus Edi Filipus Edi, gitu aja ya. Gembala Betani Sumur Belut. Ingat belut? Nah ingat saudaraku. Amin. Sudah diberkati dengan pelayanan beliau hari ini? Ya, amin. Ya, puji Tuhan. Nanti akan banyak ngajak saudara nyembah Tuhan. Amin. Hari Minggu luar biasa. Oke, haleluya ya. Minggu depan saudaraku kita akan anniversary yang ke-17 tahun. Wow. Ya, saya ingat 21 September 2003 kita mulai ibadah di lantai 6 ruang kecil, saudara. Hanya 2 orang jemaat, 5 orang jemaat. Dalam 1 tahun jadi 40 jemaat, tapi kemudian 2005, 2004 akhir sampai 2000 sekian Tuhan memberkati, melipat gandakan, akhirnya sampai menjadi sinode sendiri, saudaraku, yaitu sinode Betania Urapan Baru atau dalam bahasa Inggrisnya Betania Fresh Anointing. Amin. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Musim yang baru telah tiba, musim kelimpahan besar. Saatnya bersorak dan bersuka cita, janji Tuhan digenapi. Musim yang baru telah tiba, kelimpahan besar. Saatnya bersorak dan bersuka cita, janji Tuhan digenapi. Engkau membuat sesuatu yang baru, jalan di padang gurun, sungai di belantara. Kau mencurahkan Roh-Mu kepadaku, aku bertumbuh, aku berbuah dan berkembang. Lihat, Dia menjadikan sesuatu yang baru bagi kita. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami katakan selamat datang di Year of Nourishing. Tahun kami bertumbuh, berbuah, dan berkembang di seluruh aspek kehidupan. Terpujilah Tuhan. Engkau membuat sesuatu yang baru, jalan di padang gurun, sungai di belantara. Kau mencurahkan Roh-Mu kepadaku, aku bertumbuh, aku berbuah dan berkembang. Sesuatu yang baru, jalan di padang gurun, sungai di belantara. Kau mencurahkan Roh-Mu kepadaku, aku bertumbuh, aku berbuah dan berkembang. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu,
kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.